coba abang bayangkan, orang nomor satu di Republik ini melalui berbagai proses kepemiluan dari wali kota Solo, gubernur hingga presiden, tidak ada satupun penyelenggara pemilu yang mengetahui itu asli atau palsu. Dokumen yang memuat sejarah itu tidak boleh dimusnahkan. Kalimatnya bahkan eksplisit disebut dipermanenkan. Obama meminta di Hawaii ya, pemerintahan Hawaii untuk membuka akses bagi publik melihat dokumen asli sertifikat kelahiran. Setelah itu reda itu perdebatan. Nah uniknya orang bertanya, presiden kita itu tamat atau tidak, ada ijazahnya atau tidak. Lalu orang itu dipidanakan, kan gak bagus bagi persepsi orang terhadap presiden. Kan agak konyol juga sarannya ya, boleh masuk tapi diam. Yaitu apa bedanya dengan duduk di luar? To the point aja. Halo Sobat Sindo, ketika dokumen dipertanyakan, legitimasi pemimpin menjadi taruhan. Isu polemik ijazah Jokowi masih terus berkembang antara fakta dan delik. Bagaimana akhir dari polemik ijazah Jokowi ini setelah adanya 8 tersangka yang dibagi 2 klaster, termasuk Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. To the point aja. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Bung Ferry, terima kasih telah hadir di To the Point. Kasih Bang Ike, Bang Gaib. Ya, kita langsung aja kali ya, Bang ya. Nggak usah langsung aja. basa-basi lagi ya. Betul. Tapi saya melihatnya beda dua orang ini. Ini kan jurnalis senior ya dua-dua. Kalau senior-senior tuh bagus ya, paten pasangannya. Waduh. Agak beda dengan pasangan presiden maksudnya. Yang satu senior. Ya, mungkin itu kan Indonesia butuh keseimbangan. Butuh keseimbangan. Butuh Iya. keseimbangan. Akan Seimbang ada nggak? akhir nggak sih? Seimbang nggak? Selain seimbang tuh akan ada akhir nggak sih? Ada. Aduh. Saya nggak tahu ya kalau akan kemana. Tetapi tentu banyak hal yang kemudian terungkap ya di belakangan ini dan itu menarik untuk membaca arah peta kepemimpinan nasional. Apakah ini berkaitan dengan isu yang disampaikan oleh Bang Ike tadi soal ijazah-ijazah? Ya. Apakah juga berkaitan dengan ijazah lain gitu ya? Atau kedua-duanya akan punya ruang akumulasi tersendiri di ruang politik publik ya? Tapi memang membacanya akan jadi sedikit rumit dan janggal karena 2 tahun Bang soal ijazah ini nggak berhenti diperdebatkan hanya perkara ijazah loh. Untung kemarin ada contoh ya Hakim Konstitusi, Ya. kalau ada masalah ijazah ya tunjukin aja begitu ya. Kan juga tinggal klarifikasi ya ke pihak yang berwenang ya ini beneran atau tidak. Nah sayangnya untuk konteks kasus ijazah yang disinggung Bang Ike tadi itu misterius ya. Kalau kita lihat Komisi Informasi kemarin Ya. Sidang ya. dalam persidangannya sampai data soal ijazah, transkrip nilai yang kemudian disamarkan yang tujuannya juga saya tidak terlalu mengerti untuk apa ya. Jadi apakah IPK Pak Jokowi yang ditutup itu karena ada nilai terlalu rendah? Apakah itu poinnya? Kan tidak. Poinnya apakah itu benar dan kemudian bisa menghasilkan seseorang yang bisa dinyatakan sarjana atau tidak. Kan soal itu doang. Gitu. Ya. Iya. Bang, kenapa sih untuk pembuktian sebuah ijazah mungkin kita menjadi negara paling rumit sedunia? Karena mungkin ada niat untuk tidak membuktikan apa-apa atau menyembunyikan apa-apa ya. Saya juga merasa agak janggal ya, hal yang seharusnya mudah dibuat bertele-tele begitu ya. 2 tahun kan 2 tahun. panjang sekali. Nah kalau sederhananya kan satu ada keterangan dari UGM, ada dari keterangan mungkin saksi-saksi ketika dia kuliah, yang mungkin wisuda sama dia dan segala macamnya. Kapan tanggalnya kan tahu tuh Jokowi, nggak mungkin nggak ingat atau setidak-tidaknya ada di ijazahnya. Nah itu kan bisa ditanya saksinya. Atau kemudian katakanlah ada metode pembuktian modern yang bisa membuktikan kertas itu usianya berapa gitu ya. Sehingga selesai itu sebenarnya untuk
bicara keaslian itu. Banyak sekali lah caranya. Tapi ini kan dibuat repot begitu ya. UGM bilang ada, tetapi salinannya tidak ada. Kan Salinan ini tidak ada. berputar-putar. Tiba-tiba KPU RI mengeluarkan kebijakan bahwa KPU tidak boleh menunjukkan dokumen apapun di pengadilan. Meskipun hanya berlaku sesaat. Walaupun hanya hitungan jam. ketika itu orang menjadi badai tersendiri ya. Itu mungkin peraturan tercepat di dunia tuh. Karena besoknya sudah ini ya. Ya itu menarik karena ada apa dengan KPU kok buat peraturan yang seperti itu sementara orang tahu ada kasus besar yang sedang akan dihadapi oleh KPU. Nah, ketika kemudian berkaitan dengan KPU Solo itu unik juga kan, tiba-tiba KPU bilang berkasnya hilang. Sudah dimusnahkan. Dimusnahkan. Pertanyaannya boleh nggak dimusnahkan? Kalau kita lihat PKPU yang mengatur soal itu 17 dan mungkin 18 yang lama ya, itu sama sekali tidak ada penghilangan atau pemusnahan dokumen yang berkaitan dengan calon. Yang ada kalau dokumen dapil kan sudah menumpuk, nggak ada gunanya juga. Lalu dokumen hasil begitu ya. Sepanjang dokumen itu sudah didigitalisasikan. Nah ini tidak terjadi. Kenapa kemudian dimusnahkan seperti itu saja? Kalau kita perhatikan pasal 6-nya kalau saya tidak salah di PKPU yang sama, eksplisit disebutkan dokumen yang memuat sejarah itu tidak boleh dimusnahkan. Kalimatnya bahkan eksplisit disebut dipermanenkan. Karena itu sejarah kan. Pendaftaran itu sejarah ya? Sejarah loh itu. Karena tahun sekian harus. Nah bangsa yang besar kan paham sejarahnya. Paham sejarah. Nah ini bangsa apa yang kemudian menghilangkan sejarah itu belum tahu saya. Nah, itu problematika tersendiri yang kemudian kenapa ada siklus seperti ini ya. Ada narasi yang kayaknya terbangun untuk melindungi sesuatu. Bang, kan kalau kita mau cari mudahnya ya, berdasarkan sidang di Komisi Informasi kemarin, bahwa ijazah aslinya ada pada Pak Jokowi, kemudian sudah diserahkan ke Polda Metro Jaya. Itu satu. Yang kedua, ijazah fotokopian itu kan ada di KPU Solo, KPU DKI dan KPU Pusat. Kan tinggal diminta itu, kemudian dicocokkan dengan ijazah aslinya. Kenapa di sidang kemarin tiga pihak itu muter-muter dan semuanya bilang tidak punya dokumennya, termasuk UGM. Ya ini kan yang dikritik orang adalah dokumen. Dengan kata lain ini administrasi, hukum administrasi wilayahnya ya. Dokumen ini asli, tidak ada atau tidak, itu wilayah administrasi. Ada orang yang mempertanyakan, jawaban mudahnya tunjukkan kan gitu ya. Betul. Nah tidak ada di konsep administrasi itu, langkah pertama dan utamanya itu adalah pemidanaan. Nggak ada tuh konsepnya. Administrasi itu jawabannya administrasi. Kalau ada masalah administrasi, timbul sanksi administrasi. Bukan sanksi pemidanaan. Tapi ini dilarikan ke isu pemidanaan. Di teman-teman hukum ada istilah bahwa ini pidana itu adalah ultimum remedium. Obat terakhir, upaya paling akhir. Sudah dicoba sanksi administrasi, nggak berubah orang, tidak ada terjadi, baru orang dipidanakan. Nah uniknya, orang bertanya, presiden kita itu tamat atau tidak, ada ijazahnya atau tidak. Lalu orang itu dipidanakan, kan gak bagus bagi persepsi orang terhadap presiden. Mantan presiden ya, kok Pak Presiden ditanya ijazah lalu kemudian dilaporkan orang, dipidanakan orang. Salah orang itu apa? Perbuatan pidana apa yang dia lakukan ya? Atau katakanlah dia melanggar sesuatu yang katakanlah negara harus mempidanakan dia. Saya pikir keterlaluan juga negara gitu doang langsung orang dipidana. Padahal mestinya tinggal tunjukkan selesai. Dengan klausul bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini dijerat pasal fitnah atau pemalsuan gitu. Itu gimana? Kan pidananya itu bukan karena hanya dokumen itu tadi. Ya sekarang Roy Suryo kan bertanya ya, yang dipertanyakan itu pejabat publik, orang nomor satu lah, mantan nomor satu di Republik ini. Sebagai pejabat, seluruh hal itu akan jadi bagian dari publik.
pejabat publik itu harus sadar Bang Ike bahwa dia itu tidak bisa menutupi apapun persoalan yang dipertanyakan publik pada dirinya. Jadi ketika orang bertanya ya dia harus merespon. Simak misalnya ketentuan di Undang-Undang 2899 ya tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Kalau penyelenggara negara atau pejabat negara mendapat kritikan, tudingan dari publik, apa yang diperintahkan undang-undang? Pejabat itu diberikan ruang untuk mengkonfirmasi kebenaran versi dia. Nggak ada ceritanya di pidana. Kenapa Bang Ike di Undang-Undang 99 itu, tahun 99, dibuat agar pejabat tidak mempidanakan warga, tetapi memberikan klarifikasi. Konfirmasi. Karena kita biasa di 32 tahun pemerintahan era Orde Baru, rakyat yang bertanya-tanya, mengkritik, langsung dipidanakan. Nah, itu jangan sampai jadi kebiasaan lama terulang kembali. Orang-orang yang kemudian bertanya, tugas pejabat karena dia punya kuasa, ya tinggal klarifikasi, konfirmasi. Oh, ini benar tidak benar ya. Ini perlu saya klarifikasi bahwa sesungguhnya bukan begitu datanya, ini datanya. Selesai urusan. Sekarang pertanyaannya, kalau Pak Jokowi dituduh palsu, ijazahnya kan tinggal dilihatkan. Seperti yang dilakukan Asrul Sani. Iya. Kenapa kemudian dibuat misteri? Dibawa ijazahnya, diliatin ke polisi, ditenteng dokumennya, mapnya warna hitam gitu ya. Terlalu dramatis menurut saya. Dan kemudian diperlihatkan ke relawan dan relawan menjawab ke media, ya itu asli, kami udah melihat ijazahnya dan asli gitu ya. Ya. Padahal nggak ada satupun yang ahli ijazah gitu ya. Nah ini problematika yang sebenarnya tidak rumit, cuman sedang dirumit-rumitkan gitu. Nah oke. Di dalam Undang-Undang 99 ya tadi ya. 2899. 2899 itu menyebutkan pejabat negara, penyelenggara negara. Posisi Pak Jokowi saat ini bukan penyelenggara negara. Artinya dia tidak perlu dong sebenarnya untuk menunjukkan ke publik. Satu sisi benar, tapi perlu dipahami kita ini sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial itu presiden itu tidak ada yang mantan sebenarnya. Tapi presiden yang sudah berkuasa dan masih berkuasa, yang memegang kuasa. Makanya tidak ada presiden disebut mantan presiden. Disebutnya presiden 2014 sampai 2024 gitu ya. Sampai atau presiden keberapa di Republik ini. Sampai kapanpun presiden yang sudah selesai menjabat itu akan dipanggil dengan penghormatan presiden. Presiden Jokowi, Presiden Prabowo kalau dia sudah selesai begitu ya. Nah artinya dia tetap memegang status sebagai orang yang memimpin republik cuman tidak punya power lagi. Nah itu penghormatannya. Jadi Pak Jokowi nggak punya power lagi. Ya gosip-gosipnya masih punya power karena itu presiden yang ada selalu sungkem ya datang apa istilah Jawa silaturahmi gitu ya. Bukan sungkem loh. Bukan lebaran juga ya. Bukan lebaran ya. Salah saya itu. Tapi terlalu sering tuh silaturahminya. Biasanya presiden yang baru tidak akan terlalu sering datang ke presiden yang sebelumnya. Biasa sekali-sekali, 2 kali oke, tapi ini kan sering sekali dalam 1 tahun banyak. Ke poin itu berarti secara publik dia masih bagian dari orang yang ditokohkan publik. Sehingga karena keributan ini tidak sekedar berkaitan hari ini, tapi dengan jabatan dia di masa lalu, harus ada panggilan dari Pak Jokowi, saya harusnya sudah menyelesaikan ini. Kalau Bang Ike ingat dulu Barack Obama itu selalu dipertanyakan sertifikat kelahirannya kan. Ya, betul. Itu sebelum dia maju jadi calon presiden udah heboh tuh senator karena dia sudah digadang-gadangkan Partai Demokrat kan. Apa yang dilakukan Obama? Obama meminta di Hawaii ya, pemerintahan Hawaii untuk membuka akses bagi publik melihat dokumen asli sertifikat kelahirannya. Setelah itu reda itu perdebatan. Karena selesai itu berhenti. Bukan berhenti, tetap namanya gosip politik ya. Tetapi itu turun sekali karena akses publik yang bisa melihat dokumen sertifikat kelahiran Obama. Karena dia lahir di Amerika sejak kelahiran. Itu syarat presiden Amerika kan. Sehingga redam suasana, orang kemudian tidak lagi
mempertanyakan apakah dia menabrak syarat-syarat konstitusional. Nah, mestinya ada kebijaksanaan dari Presiden Joko Widodo. Ya udahlah, ngapain kita satu negara besar seperti ini, 280 juta orangnya, masih banyak masalah, ributnya soal ijazah palsu 2 tahun, bayangkan. Mendingan kita ngurusin pengangguran aja. Pengangguran 19 juta orang. Berarti Pak Jokowi bukan negarawan dong, nggak mau menunjukkan ijazahnya. Nah, ini pertanyaan berat dari para senior ini memang. Saya tidak ingin mengatakan Pak Presiden Jokowi tidak negarawan ya. Kalau syarat konstitusional yang negarawan itu kan biasanya cuma hakim konstitusi. Syarat konstitusional ya, itu eksplisit tuh. Ya. Harus seorang negarawan paham undang-undang, paham tata negara dan konstitusi. Nah, presiden adalah raja yang dibatasi konstitusi. Dia memegang kekuasaan yang sangat besar. Dia tidak hanya presiden, tetapi juga kepala negara. Tidak hanya kepala pemerintahan, kepala negara. Dia harus kasih contoh. Kekuatan kepala negara berbeda dengan kekuatan kepala pemerintahan. Dia pemimpin birokrasi. Ini pemimpin sebuah negara. Dia harus kasih contoh. Nah, bagi saya, contoh itu yang belum pernah dilihatkan oleh Pak Jokowi. Ketika terjadi keributan yang berkaitan dengan dirinya, dia kemudian lebih memilih mengalah. Salah satunya mungkin dalam konteks ini menunjukkan saja. Kan selesai Bang, apa sih? Masa ada orang dipidana gara-gara menuding ijazah orang lain palsu? Ada nggak Bang? Ya, belum ada. Baru Belum ini ada. kita diramaikan. Tiba-tiba saya bilang Ferry Amsari, dosen palsu, ijazah palsu. Saya tunjukin aja, selesai. Ngapain saya harus mempidanakan orang itu? Toh lebih menyakitkan ya, menunjukkan kepada orang yang menuduh kita bahwa dia salah dan ditonton orang ramai. Nah, ini kenapa kemudian berputar-putar ya? Kemana-mana ceritanya arahnya. Sampai pemidanan tidak selesai. Berapa sih stasiun TV memperdebatkan soal ijazah ini? Itu RRT itu nggak capek itu ya, muter-muter. Diundang-undang terus ya. Dan Pak Jokowi juga tidak lelah menyelesaikan ini. Dia kan katanya mau istirahat. Ya. Tapi gara-gara ini jadi nggak istirahat, kan kasihan Pak Jokowi. Ada yang menarik. Kalau Obama mempersilahkan publik mengakses melalui yang di Hawaii tadi ya. Nah, kalau ini akan dipersilahkan publik untuk mengakses ijazah Jokowi untuk melihat arsipnya, kalau Andrinya sendiri nggak punya gimana Bang Ferry? Kalau Andrinya sendiri, Arsip arsip nasional Indonesia saja nggak punya katanya. Andri ya? Andri. Kalau Andri tidak punya juga menarik ya. Karena itu juga terungkap di sidang Komisi Informasi kan. Ya. Ya kalau Andri tidak punya, makanya kan bebannya ada di Pak Jokowi sebenarnya ya. Ya Pak Jokowi tunjukkanlah itu. Kemarin kan ketika polisi kan gampang aja. Kalau saya buka ini selesai gitu ya. Dan itu kan kayak aneh juga ya. Problematikanya ada ijazah. Lalu kemudian ijazah itu dinyatakan asli. Dibawa ke kantor aparat penegak hukum. Ratusan wartawan datang, seluruh media meliput. Kan tinggal buka Bang, selesai itu. Kenapa harus dibuat hanya polisi? Wartawan yang datang ke kediaman di Solo juga diperlihatkan ijazahnya Jokowi. Tapi tidak boleh diambil gambarnya. Itu kayak ini ya. Saya mau cerita gimana ya. Kan kita punya nalar semua ya. Kenapa gitu ya? Apa yang menyebabkan itu ijazah berbeda dengan ijazah lain yang perlu bisa difoto dan divideokan? Emang khusus ijazah Pak Jokowi luntur begitu kalau difoto? Rusak kan tidak? Ada sesuatu yang membuat publik menarasikan Akhirnya di pikiran narasi-narasi yang nggak perlu itu ya akhirnya tidak muncul. perlu itu muncul dan itu kan harus dicegah oleh seorang presiden dan mantan presiden agar rakyat ini tidak ribut soal hal-hal yang menurut saya tidak penting. Kecil sekali ini soalnya. Tapi gara-gara pemiliknya membuat seperti itu jadi inilah berputar-putar lah ya. Ada yang bilang ini supaya radar Pak Jokowi di media tetap terjaga. Ya bisa saja orang berperspektif begitu ya. Karena hampir tiap hari loh sekarang berita soal Pak Presiden ya.
Dan views mengalahkan paling tinggi. presiden yang sedang menjabat loh. Kan 1 tahun nih, 1 tahun dari November tahun lalu dan Oktober tahun lalu, Oktober tahun sekarang. Itu 1 tahun. Pernah nggak Bang Gaib melihat 1 bulan itu tidak ada berita soal Pak Jokowi? Saya nggak pernah. Ada selalu. Dikunjungi menteri lah, soal ijazah lah, soal sakit lah, soal datang mantan menteri dan lain-lain ya. Tidak selesai-selesai. Ada orang yang menangis lah datang, ada yang difitnah lah, ada cerita nangis ini rekayasa nangisnya. Apa nggak capek kita kalau semua mantan presiden diberitakan tiap hari, sementara presidennya sendiri sedang entah kemana gitu ya ceritanya. Jadi bagi saya itu mereduksi nilai presiden yang sedang berkuasa, tidak elok juga kalau memang isu itu benar. Oke, Bang, sebelum kita menutup edisi ijazah ini ya. Iya. Kalau pertanyaan Bang Gaib, berapa nomor ijazahnya saya nggak tahu. Nggak bisa lihat karena di blur, blackout ya? katanya, di blackout. Nah, ada mulai di media sosial bilang, kita kan negara pemaaf. Kenapa sih kita masih penting mengurusi ijazah seorang mantan presiden atau presiden yang pernah berkuasa yang tidak lagi punya dampak terhadap kekuasaan? Udah hentikan dan lupain aja supaya kita bisa beranjak ke isu yang lain daripada berkutat sama urusan seperti ini. Ya itu sama juga dengan orang yang mengkritik saya sebagai pengkritik pemerintah ya. Kritikan orang ke saya, ngapain sih Anda meributkan kecurangan pemilu? Kan pemilunya udah selesai. Kan mari kita bangun Indonesia bersama. Itu kayak ada orang mencuri di rumah kita gitu ya. Orangnya ketangkap. Terus kita bilang, ya ada orang yang bilang ya ke saya, sudahlah kan sudah dicuri juga. Biarkan saja. Lah ini sudah terlihat bukti-buktinya begitu ya. Nah bagi saya persoalannya bukan soal semudah mengatakan sudahlah kita ini harus bersatu. Lah kejahatannya harus dibongkar gitu ya. Nah tentu saya tidak hendak mengatakan ini ijazah ada kejahatannya, masih diperdebatkan. Tetapi akan menarik kalau salah satu pihak benar misalnya. Apakah itu palsu atau aspal atau asli gitu ya. Kenapa menarik? Karena begini, kalau dia asli, palsu atau aspal, asli atau palsu ya aspal itu, saya takut generasi abang-abang tidak ada yang kenal istilah aspal itu. Kalau itu aspal, pertanyaannya apakah itu persoalan Pak Jokowi saja atau orang yang berbeda pendapat dengan Jokowi? Ada persoalan penyelenggaraan pemilu, ada soal dokumentasi. Ya. Ada soal layanan publik yang kemudian bisa dikatakan berantakan. Coba abang bayangkan, orang nomor 1 di Republik ini melalui berbagai proses kepemiluan dari wali kota Solo, gubernur hingga presiden, tidak ada satupun penyelenggara pemilu yang mengetahui itu asli atau palsu. Serusak itu sistem kita kalau itu benar. Meskipun sudah tidak menjabat lagi. Ya, kan sudah tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat semasa menjabat. Kebijakan tidak berpengaruh, tapi sistem yang rusak ini perlu diperbaiki kan. Ya. Jadi kayak ini jangan sampai orang sudah terjadi bencana alam ya. Kalau di kampung Bang Ike itu ada Galodo maksudnya air bah. Lalu orang tidak bicara soal bagaimana orang tidak bisa kena bencana itu. Ya sudah lewat begitu ya. Nah itu akhirnya suatu waktu ketika bencana itu terulang, makan korban lagi, orang ribut lagi. Jadi ketika kita bicara ada sistem perpolitikan kita yang rusak dan bermasalah, perbaiki dong. Itu kan ada KPU yang bermasalah tuh. Ada kampus yang bermasalah tuh. Ada sistem yang luar biasa bermasalah. Coba abang bayangkan kalau kemudian kita masih cerita kita ini kan pemaaf. Nah itu kita ini bukan pemaaf, kita itu bermasalah dalam IQ saja berarti ya. Bagi saya ada masalah tingkat otak yang perlu dipertanyakan. Harusnya kan begitu KPU terima syarat-syarat pencalonan apapun baik wali kota, bupati, gubernur maupun presiden,
itu sebenarnya mereka harus mengkonfirmasi nggak sih ke kampusnya masing-masing? Namanya verifikasi. Ya, Jadi namanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. faktual. Jadi begitu data itu datang, dia cek tuh administrasinya lengkap gitu ya. Ada yang mencurigakan tidak. Kalau kemudian perlu ditanyakan, dia baru lakukan verifikasi faktual. Nah, langkah ini pernah dilakukan oleh KPU atau tidak? Sampai hari ini masih menjadi misteri. KPU betul-betul melakukan verifikasi atau tidak? Verifikasi faktual itu dilakukan apabila ada ditemukan hal yang mencurigai dari administrasi atau dokumen-dokumen yang diserahkan itu, atau bisa dilakukan secara random saja oleh KPU. Bisa random, bisa ditemukan. Misalnya mereka melihat ketidakmatchingan ya. Misalnya waktu di Solo disebut insinyur, doktorandus. Tiba-tiba di Jakarta disebut Jakarta insinyur. sudah insinyur, presiden jadi insinyur. Ini curiga nggak, Bang? Curiga dong. Harusnya verifikasi. Karena yang kan? satu IP, yang satu IPS. Ya, Iya. dengan masa Diambil masa campuran, Bang. IPC dong. IPC. Waktu tes apa dulu perguruan tinggi kan ada IPC campuran ya. IPC itu masuknya. Nah, bagi saya ada hal yang kemudian bisa ditelaah ya, dirunut. Ini ada pembiaran atau tidak, atau memang human error gitu ya. Kalau itu benar-benar bermasalah. Jadi kita mau menemukan, mengungkapkan lah apa yang terjadi di pemilu kita selama ini. Banyak, Bang, problematika pemilu yang lebih besar dari ini sebenarnya. Tapi untuk hal sekecil ini kita berantakan, bagi saya itu luar biasa gitu ya. Iya, benar-benar. Kan harusnya gini, Bang, waktu pemilu itu ketika dokumen masuk, dokumen yang menjadi hak publik untuk mengenal calonnya bisa diakses publik. Sarjana itu dokumen perlu diketahui publik nggak? Perlu dong. Ya perlu. Calon kita itu betul-betul sarjana, tidak sarjana. Kita kan tidak mempersoalkan sarjana kan sebenarnya. Tapi kita ingin tahu ini sarjana. Sarjana apa dia begitu ya. Lalu kalau bisa publik akses, itu kan bagus. Tapi kebiasaan kita menutup-nutupi akses data kita sendiri. Kan kita tahu semua ya, anggota DPR kita itu tidak sekolah S1 itu lebih dari setengah anggota parlemen. 240 sekian. Tapi tidak satu pun data yang kemudian bisa betul-betul dapat dicermati publik, dipilih. Jadi akhirnya kita itu seolah-olah tidak bisa mengakses informasi soal pejabat-pejabat kita. Nah, ini problematika panjang kita nih, Bang. Dan sistem itu kalau menurut Bung Ferry ini yang harus diperbaiki. Oh, banyak hal, Bang. Jadi salah satunya adalah bagaimana upaya kita memastikan pola elektronik di dalam kepemiluan kita, termasuk data calon-calon itu bisa diakses publik. Dari hulu hingga hilir, kecuali e-voting. Jadi ini kan tahapan pemilu nih, satu rangkaian nih. Dari proses pendataan sampai kemudian pencoblosan. Masyarakat sipil menginginkan seluruhnya elektronik, dokumen tersimpan, tertata, kecuali pencoblosan. Karena pencoblosan itu agak berisiko pakai teknologi ya. Karena kalau pemilihan itu bisa diatur sedemikian rupa, nanti kemenangan juga bisa diatur. Nah, ini kan sedang marak ya, politisi kita inginnya e-voting ya. E-voting. Nah, itu dari jauh sekarang ada teknologi kalau pakai mesin, Bang Gaib. Tinggal merubah saja, ya macam-macam. Jerman kembali di tahun 90-an tidak pakai electronic voting. Beberapa negara punya masalah electronic voting seperti di Amerika juga sudah memperdebatkan itu. Tapi kita tidak anti teknologi. Once ditemukan teknologi untuk mencegah kecurangan e-voting, kita mungkin akan kampanye. Tapi yang ada aja dulu, jangan yang intinya kita ambil risiko, kita mulai dari misalnya data dapil yang elektronik ya, rekapitulasi yang elektronik, itu aja yang penting-penting itu nggak mau gitu ya, apalagi kenapa tiba-tiba yang inti persoalannya tiba-tiba ingin elektronik begitu. Jadi banyak panjang termasuk dokumen para calon itu. Coba deh Bang Gaib cari-cari, jangan-jangan dokumen presiden-presiden kita ini tidak bisa diakses oleh publik, padahal itu sejarah penting. Termasuk semua kepala daerah,
anggota DPR, Iya. ketua segala macam ya. Iya. Mesti bisa diakses. Atau jangan-jangan undang-undang informasi publik itu jadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, Iya. Bung Heri? Undang-undang informasi publik kita itu kan tidak terlalu ideal, tetapi apa yang sudah ada itu kalau dijalankan dengan segala konsekuensinya udah menarik tuh, udah bagus. Bang, dari kasus kemarin ya waktu sidang ijazah Pak Jokowi di Komisi Informasi, publik baru melek loh, bahwa oh ternyata kita punya undang-undang, kita punya komisi dan kita bisa menyidangkan kalau kita dan ternyata kita boleh minta loh data apapun yang terbuka, yang bukan dikecualikan. Dan kalau tidak dikasih ternyata kita bisa gugat gitu. Di Jadi Komisi Informasi. memang literasi kita soal informasi publik itu masih agak rendah ya, padahal ini powerful sekali loh. Ya, saya kasih contoh Bang Gaib. Teman-teman ICW itu pernah menggugat informasi data keuangan partai. Ya. Semuanya kalah oleh ICW, tapi semua partai tidak mau ngasih data. Tetap tidak mau memberikan data. Tidak mau. Nggak ada sanksinya memang? Nggak ada. Memang itu kelemahannya ya di titik tertentu. Kalau kita memikirkan sanksi untuk soal dana partai itu adalah pengurangan dana. Itu jauh lebih efektif. Publik saja tidak mau mempidanakan pejabatnya loh Bang. Dari kalau partai tidak mau mengungkapkan dananya, ya udah kurangin saja jatah mereka, jadi selesai urusan. Jadi tidak ada niat kita mau mempidanakan partai politik atau pejabatnya. Nah ini berkebalikan dengan kita ya, begitu tersinggung langsung lapor, langsung mau pidanakan. Itu padahal pejabat, publik aja nggak mau kayak gitu nggak ya? mau kayak gitu. Jadi, nah itu persoalan yang menarik sebenarnya. Dengan begini publik jadi sadar ya. Mereka butuh data apa? Data apa? Soal MBG, apakah kemudian SPPG-nya melibatkan anak anggota DPRD yang punya 41 dapur gitu ya. 250-an juta per hari dia dapat keuntungan. Itu data. Bisa diperjuangkan publik untuk dapat dan mengetahui kebenarannya. Bang, tadi kan kita udah janji mau ngomong ijazah, ya 15 menit aja lah. Ini udah lebih 15 menit. Kita cari irisannya. Ada irisannya. Ada ya. Ada irisannya. Terkait dengan pertemuan di Komisi Reformasi Polri. Kan Refli Harun diundang, kemudian muncullah tersebar ke media undangannya yang akan hadir ini, termasuk ada Roy Suryo, ada Rismon. Kemudian Tifa juga. Begitu datang di PT IKA pada saat pertemuan ditolak kehadirannya. Apakah memang karena mereka akan diyakini oleh Komisi Reformasi akan bicara ijazah, atau jangan-jangan memang sengaja udahlah nggak usah dibahas itu di dalam pembahasan? Tidak ditolak Bang, diterima, duduk di belakang, tapi tidak boleh bicara. Nggak boleh bicara. Jadi duduk kita kayak orang ini lagi kondangan gitu. Karena kondangan masih penting, masih bisa makan ayam kan. Ini cuma diam aja. Kayak kerasukan Bang, bengong. Jadi ya tentu saja komisi harusnya membuka ruang untuk siapapun memberikan masukan terkait kinerja kepolisian. Dan RRT ya istilahnya, Roy, Rismon, Tifa itu kan sedang berurusan dengan aparat berwajib yang namanya kepolisian. Tentu saja itu lembaga yang sedang mau direformasi oleh tim ini, begitu ya. Nah pertanyaannya kok tiba-tiba ada pengecualian, ada apa gitu ya. Kan juga aneh kan, bagi saya tim reformasi ini harusnya sensitif dengan respon publik. Kalau ada pembatasan begini, apa pendapat publik? Apakah tim betul-betul ingin menampung aspirasi atau bagaimana? Kan bagus ya mendengarkan orang yang kemudian berurusan langsung dengan kepolisian soal ini. Kan mereka mengkritik soal perimbangan sikap kepolisian terkait laporan. Laporan mereka dahulu, tetapi yang diurus kok laporannya yang masuk kemudian tim Pak Jokowi. Nah itu kan perlu mereka sampaikan. Dan ini juga kesempatan di tim itu kan ada 4 Kapolri kalau saya tidak salah. 4 mantan Kapolri dan satu yang aktif. Kan mereka bisa jelaskan, jangan-jangan RRT yang salah paham gitu ya. Bukan Anda yang duluan, menurut tanggal penerimaan Pak Jokowi duluan misalnya kan. Jadi kesalahan paham itu tidak soal menuding kepolisian.
Nah ini kan tidak, orang menjadi timbul tanda tanya baru kok kemudian informasi dari RRT ini dikecualikan. Kan agak konyol juga sarannya ya, boleh masuk tapi diam. Ya itu apa bedanya dengan duduk di luar? Mendingan di luar aja. Mending di luar Masih aja. bisa ngopi. Masih bisa ngopi, masih bisa macam-macam lah ya. Ya. Nah, bagi saya perlu kebijaksanaan soal ini. Nah, ini juga indikasi penting sebenarnya, Bang. Apakah tim reformasi betul-betul punya keinginan mereformasi kepolisian? Mereka saja tidak progresif ya, apalagi kemudian upaya-upaya untuk itu. Apakah ini karena hanya faktor ada 2 orang yang di luar pemerintahan dan kepolisian sehingga ya kalau di voting udah kalah suara duluan. Di gitu. tim ini ada 3 profesor dan Iya. 3 profesor ini punya mazhab yang beda-beda. Nah, itu dia. Itu jadi karena beliau bertiga adalah guru-guru saya tidak langsung ya. Saya tahu perbedaan mazhabnya itu aja. Jadi menarik juga ya. Ada mantan Kapolri, ada Kapolri, ada 3 orang profesor, ketiga-tiganya hukum tata negara. Yang mau direformasi di kepolisian itu tidak soal kewenangan ketatanegaraannya, tapi hukum acara Ya. pidananya. Kan Tidak ada Prof. Otto Hasibuan juga kan di dalam. Iya, tapi orang pemerintah semua kan. Kalau mau katanya mau dikedepankan akademisinya. Nah, harusnya bukan sekedar Prof. Jimli, harusnya ada profesor hukum pidana dan hukum acara pidana, gitu ya, yang kemudian perlu menjelaskan. Untuk soal ruang hukum administrasi, kayaknya 3 orang ini sudah cukup kapabel ya. Prof. Mahfud itu dulu ngajar hukum administrasi negara, ada bukunya juga. Karena kan perlu dikedepankan oleh polisi, jangan pemidanaan dulu, tapi perlu kemudian administrasi dulu. Ya. Nah, saya tidak melihat ada upaya yang sangat penting yang ada ahlinya di sana. Tapi katakanlah begini ya, mereka mungkin menampung keterangan dari yang lain. Nah, tinggal soal apakah mereka berani menerapkan itu. Karena Bang Gaib banyak data tuh teman-teman Reform for Police misalnya, RFP itu adalah koalisi masyarakat sipil, punya data penelitian panjang betul. Mbak Bibip tuh agak lucu tuh, diundang oleh teman-teman kepolisian untuk didengarkan masukan. Lalu beliau bilang, tonton sequelnya Dirty Vote, chapter 2, bagian reformasi kepolisian. Jadi cuma tinggal bilang gitu, kalau Anda serius, Anda sudah nonton. Banyak hal yang perlu diperbaiki. Gagasan teman-teman banyak. Ada yang bilang pisah gitu ya, Ya. antara polisi nasional dan polisi daerah. Ada di bawah kementerian, ada urusan-urusan tertentu harus ada berupa pemolisian masyarakat dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Nah, data itu dipakai atau enggak? Nah, itu soal keseriusan. Udah diajak ngobrol sama tim reformasi Bang Ferry? Belum. Ya karena Mbak Bibipnya udah jawab. Iya. Tonton Dirty Vote-nya. Iya. Jadi kurang lebih memang sebenarnya data itu banyak. Bahkan tidak perlu berbasa-basi ngobrol dengan figur-figur tertentu hanya untuk bilang kami sudah menampung aspirasi. Karena Kan biasanya sering terjadi seperti itu. Iya. Undang Iya, figur-figur tertentu, kemudian tunjukkan ke publik. Pada saat ditanya, ya ini kan belum menyerap aspirasi publik. Kami sudah mengundang tokoh publik, kami punya dokumentasi Iya. gitu. Betul, itu sama dengan KUHAP kemarin. Jadi lebih cenderung mengundang orang untuk hanya pembenaran dari apa yang sudah disimpulkan sebelumnya. Jadi kesimpulannya sudah ada seperti apa, tetapi pandangan orang diperlukan untuk menganggap ini sangat partisipatif. Bagi saya sih sebenarnya gampang ya. Kalau saya mazhabnya adalah pemisahan polisi dan polisi harus di bawah kementerian. Itu ya kalau menurut. Sesimpel itu. Dia di bawah kementerian, orang TNI aja di bawah Kementerian Pertahanan. Kenapa polisi yang sipil tidak di bawah kementerian? Karena konsepnya gini, ini republik sipil. Semuanya di bawah sipil. Sebab militer dan sipil yang dipersenjatai punya potensi menyalahgunakan kewenangan karena dia bersenjata. Setiap godaan kekuasaan adalah menyimpang, Bang. Itu teori yang tidak terbantahkan ya.
saya ulang aja ya. Acton itu kan selalu bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Sifat kekuasaan itu intinya menyimpang, kekuasaan yang absolut sudah pasti dan pasti menyimpang. Oh, makanya banyak aktivis yang sebelumnya begitu gencar mempertahankan idealisme, begitu dia berkuasa, dia menyimpang. Ya, ada pertanyaan mahasiswa saya, Bapak begini-begini besok menyimpang juga nggak? Saya jawab, jangan Anda pikirkan masa depan yang belum terjadi. Tugas anak muda adalah sebaik-baiknya menyuarakan kebenaran yang dia yakini. Karena kata Tan Malaka, kebenaran itu, idealis itu adalah benda mahal yang hanya dimiliki pemuda. Besok Anda tua, kita belum tentu memiliki hal jangan itu. Jangan dipikirkan, jangan juga cemburu. Dulu dia aktivis begini, ya sifatnya begitu ya. Kalau dalam cerita agama ada Imam Barsisoh itu ya. Orang alim betul, tapi matinya kafir dia. Jadi aktivis juga begitu, bisa saja matinya kafir gitu. Kalau polisi itu harus jadi sipil, sudah sipil. Udah sipil ya. Semenjak reformasi sipil. Berarti putusan MK sebenarnya nggak perlu dong tuh yang bahwa polisi harus turun dari jabatan sipil. MK membenahi undang-undang yang menyimpang dari kodrat konstitusional. Pasal 30 Undang-Undang Dasar bilang bahwa tugas kepolisian dan militer itu cuma satu. Satu tugasnya pertahanan, satu keamanan. Tidak ada tugas lain. Tidak ada, kalau di Mahkamah Agung, Abang lihat pasal 24A, kewenangan Mahkamah Agung 1, 2, 3, dan kewenangan lain yang diberikan undang-undang. Ada lainnya nih. Kalau polisi cuma satu, keamanan. Apa urusan keamanan itu? Mengayomi, melayani, melindungi warga negara dari situasi ancaman internal dalam negeri. Melindungi, mengayomi, melayani, Bang. Nggak menafkahi? Nggak sampai ke sana. Namanya. Enak betul juga ya. Kalau coba bayangkan orang. Banyak yang menafkahi soalnya. Orang yang kemudian diperintahkan melayani masyarakat tiba-tiba menabrak orang, mukul orang. Polisi kita punya tabiat militer dari dulu. Itu yang mau dihilangkan. Pasca 98 kita sepakat. Polisi itu sipil, militer itu militer. Mereka memang dilatih untuk membunuh dan dibunuh. Maka urusan mereka kan pertahanan. Pertahanan. Ancaman dari luar. Kalau dia tidak membunuh, orang lain akan membunuh negeri ini. Nah, kalau ini sipil yang bertemu sipil, cuman satu diberi senjata, pentungan, pistol dan lain-lain. Nah, masa sipil bertemu sipil saling bunuh kan tidak mungkin. Tapi ada tabiat masa lalu ya, dulu Akabri kan, tiba-tiba dipisah, tapi masih anasir-anasir masa lalu itu terbawa-bawa. Nah, ini yang mau dibenahi dan itu yang jadi tugas dari tim reformasi. Nah, ini profesornya nggak usah diajarin, dia tahu polisi itu sipil, cuman dipersenjatai. Nah, sipil yang dipersenjatai bukanlah ASN. Putusan MK menegaskan itu. Anda tugasnya satu, nggak usah ASN. Problematikanya, nggak ada orang di dunia ini, Bang, mau dikasih beban kewenangan ganda. Nggak ada. Kalau bisa satu aja, itu udah berat mengamalkannya. Kok tiba-tiba teman-teman kepolisian mau diberikan beban ganda yang ngurus sipil, layanan publik itu? Kok kemudian tidak fokus kepada keamanan? Ya karena kehidupan mereka tidak sejahtera. Ini persoalan intinya. Siapa yang sejahtera? Bintang-bintang di langit. Yang di darat nggak ada sejahteranya. Nah, ini perlu dipikirkan tim reformasi untuk memperbaiki kesejahteraan ini. Saya kasih gambaran nih, Abang Ike dan Bang Gaib, coba bayangkan. Ada penyelidik dari kepolisian sedang berburu bandar narkotika kelas internasional. Kan keren betul tuh ya, Bang. Pasukan khusus itu harusnya tuh ya. Sedang keren-keren begitu, datang telepon istri, Bang. Rinso habis, Bang. Ini iklan ya. Deterjen habis. Anak kurang jajan.
Bayangkan sedang Anak mau piknik, anak pengalaman pribadi. karya wisata. saya sering juga. Iya. Ini anak mau piknik nih. Nah, bayangkan fokus mereka pasti buyar tuh, Bang. Mau nangkap penjahat internasional, tiba-tiba ngurus urusan yang mestinya sudah selesai oleh negara, begitu ya. Nah, ini kan pekerjaan mudah sebenarnya, tapi tidak pernah dikerjakan negara. Kan tinggal dihitung rumah layak huni untuk kepolisian dan militer kita berapa. Biaya beban tanggungan untuk pendidikan dan kesehatan berapa. Biaya tambahan untuk pariwisata berapa. Bayangkan tiap hari ketemu penjahat, masa nak dikasih sesuatu yang bisa menjernihkan pikiran mereka. Dihitung semua, itulah paket anggaran paling layak untuk kepolisian kita. Tapi anggaran itu sebenarnya ada nilainya yang tidak layak. Ada, Bang. Mengadakan makan nggak jelas triliunan aja kita bisa, Bang. Mengadakan berbagai event yang triliunan kita juga bisa, Bang. Kenapa untuk polisi kita sendiri kita nggak bisa, Bang? Kalau kita lihat di TV ya, ada damkar. Kan kita suka nonton film. Dicinta-cintai sekarang ya. Iya, ada damkar di luar negeri, itu begitu rumahnya itu mewah-mewah. Terus polisi juga detektif, itu tinggal di apartemen, mobilnya bagus. Terus saya tanya sama teman saya yang ada di sana, di Amerika, di Eropa, emang mereka kaya? Karena memang gajinya besar. Bahkan di beberapa negara itu pekerja yang kasar, damkar itu jauh lebih besar gajinya dibanding yang lain. Karena pelayan publik. Karena layanan publik dan resiko yang tinggi yang dia tanggung. Jadi begitu dia meninggal, itu asuransi buat keluarganya itu besar sekali. Besar sekali. Kenapa di kita nggak bisa? Karena pelayan publik kita bisa, cuman tidak mau kan. Kalau bisa fasilitasnya bisa kita lakukan. Negeri kita kaya kok, Bang. Tapi kenapa aparat dibuat punya ketergantungan begitu? Karena ada penjahat yang ingin pelayan publik soal sektor keamanan ini punya ketergantungan. Sehingga kalau punya ketergantungan kan mudah disogok, Bang. Iya sih, benar. Jadi mereka ada sistem yang membuat sistem kita rusak. Itulah publik yang harus menyuarakan. Di beberapa negara, Bang, konsepnya bahkan publik bisa mengganti polisinya. Ini kan pelayan mereka ya. Iya. Kalau malas-malas ganti mereka. Ada town hall meeting, kami tidak nyaman dengan kepala polisi ini, kami ingin ganti. Oh, kalau di film itu ada sheriff ya. Semacam itu tingkatan terendahnya. Tingkat terendahnya itu ada sheriff dan sheriff dipilih oleh warga. Kita ada penelitian Pusat Studi Konstitusi ya tentang polisi pemasyarakatan kepolisian itu. Salah satunya di setiap daerah itu punya kok polisi dalam urusan adat. Kalau kampung beliau itu kan Paganagari namanya. Kalau di Bali Pecalang. Itu sudah bisa jadi polisi masyarakat. Negara ngaturnya sedemikian rupa. Sehingga menyelesaikan juga permasalahan soal jumlah kepolisian itu harus berimbang dengan jumlah publik yang mereka layani. Kita itu kan satu orang bisa ribuan tuh. Kalau idealnya kan satu polisi 100 orang. 100. Gitu ya. Nah kita ini saja tidak terselesaikan, padahal itu remeh sekali itu bisa diselesaikan. Belum lagi soal kesejahteraan, itu memang syarat, Bang. Gimana ceritanya kita cari orang memburu para bandit, tapi banditnya punya kekayaan yang bisa menggoda mereka. Kita polisi memburu, aparat memburu penyelundupan kayu di Kalimantan, Riau dan sekitarnya, sementara mereka gajinya kecil. Lalu petugasnya bilang, lu ngapain buru gua? Ambil aja sekian. Ambil sekian persennya silakan. Nah itu kan problematika yang harusnya segera diselesaikan negara. Karena begitu negara membiarkan, tingkat kecemburuan, kemarahan dan segala macamnya akan membangun sistem yang koruptif itu. Jadi orang biasa aja tuh. Tapi kalau dibandingkan dengan TNI yang secara konstitusi yang bertugas sebagai pertahanan, kan anggaran di Polri ini lebih besar ketimbang TNI. Iya. Nah, masih perlukah penyetaraan kesejahteraan itu? Soal ini bukan soal anggaran, besar-besaran anggaran, tapi anggaran yang besar itu merembes ke bawah enggak itu ya? Dinikmati oleh polisi-polisi dengan jabatan terendah atau enggak? Kan faktanya tidak. Kan abang bisa lihat rumah polisi kita seperti apa. Hampir seluruh aparat penegak hukum kita itu hidupnya di bawah standar kesejahteraan sepatutnya. Setuju saya. Baik itu polisi, militer, jaksa,
hakim. Hakim itu profesi hukum tertinggi tuh, Bang. Wakil Tuhan. Wakil Tuhan di muka bumi. Sudah disyaratkan mereka anak-anak pintar fakultas hukum, masuk jadi hakim, tiba-tiba yang IPK di bawah mereka yang jadi advokat dan lain-lain hidupnya bermewah-mewah. Itu kan membangun gap yang bisa merusak perspektif orang. Kalau gitu ngapain jadi orang baik ya? Begitu masuk ke pengadilan, hakimnya pakai Mio, pengacaranya pakai Lambo. Bertemulah di pengadilan. Contoh beliau Contohnya itu sekali. Ya kan? Hakimnya pakai Mio, itu hakimnya perempuan kayaknya. Ya. Mio pink kan? pengacaranya pakai Lambo. Oke. Temenan nih, bro, sampai ketemu Di ruang sidang. Yang pakai Mio. "Psst, ini si orang dulu kuliah nyontek gua." Gitu ya. Jadi itu problematika yang sebenarnya sudah ada kajiannya menumpuk itu. Ini profesor-profesor itu tidak perlu lagi punya banyak cerita. Harusnya mereka tampil diskusi dengan publik. Ini loh, rancang bangun yang kami lakukan. Apa saran Anda? Ya. Ini jangan Ya, ambil karena dulu. semuanya sudah ada ya. Udah ada contoh. Paling ekstrim itu contoh Georgia. Bubarkan, bentuk lagi. Ya. Satu malam itu semua dibubarin. Semua dibubarkan. Nomor 2 Hong Kong. Lembaga khusus seperti KPK tugasnya memberantas korupsi di kepolisian. Itu sekarang ditiru oleh Australia. Australia itu contek kita nih. Ini perlu diketahui juga oleh orang Australia itu nyontek kita. Mereka baru buat KPK 2023. Terbang. Jarang-jarang negara lain Mencontek Indonesia untuk kebaikan. Cuman modelnya jadi berbeda. Mereka punya, oh ini contoh yang salah nih. Jadi apa yang mereka lakukan? KPK hanya fokus untuk menyelesaikan korupsi di sistem kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Itu doang. Urusan korupsi orang-orang lain diurus polisi, jaksa, dan hakim. Jadi mereka adalah lembaga yang mengawasi. Provosnya aparat berarti ya? Ya, cuman tugasnya di isu korupsi. Isu korupsi aja ya? Korupsi aja. Itu menurut saya paling bagus. Sehingga ada target KPK itu. KPK kan hobi ya, semua jadi musuh KPK, tangkap sana, tangkap sini. Tapi hasilnya nggak ada sistem yang berubah. KPK harus pasang target begitu. Salah satunya pembenahan kepolisian. Itu model Hong Kong. Nah, model Indonesia nih yang unik. Nggak jelas modelnya. Pokoknya seolah-olah semua mau dirapikan, mau ditangkap sampai Antartika, sampai gurun pasir terluas. Tapi what is the execution is? Nggak ada implementasi yang mau dieksekusi itu. Semuanya omon-omon doang. Kayak KPK menangkap kepala dinas PUPR daerah. Buat saya tuh, kok nangkap kepala dinas ya? Harusnya kan dia levelnya yang lebih kakap gitu bang. Kepala dinas mah biarin. Itu gara-gara cemburu sama polisi dan jaksa, mamer uang banyak-banyak, ternyata pinjaman dari bank kan. Itu kan konyol dan super bang? konyol. Kenapa bang? Maksudnya apa penegak hukum kita seneng gimmick juga? Dan saling berlomba-lomba berkompetisi ya. Ya karena orang suka yang gimmick, bukan substansial. Akhirnya KPK juga terjerat yang gimmick-gimmick begitu ya. Tiba-tiba pamer uang, pinjam ke bank dekat KPK, harus dikembalikan sore. Betapa lucunya narasinya nih bang. Harus dikembalikan sore itu. Gimana kalau dirampok? Bayangkan kalau itu duit yang tersisa di bank cabang itu. Bayangkan betapa sistem keuangan orang rusak gara-gara cuma ingin nampil doang. Jadi kan ini korupsi itu sendiri sebenarnya bang. Inilah korupsi itu sendiri. Jadi penyimpangan tanpa disadari itu loh korupsi sendiri. Nah ini gara-gara ya orang tidak tahu tugasnya, integritasnya bermasalah dan punya catatan yang menurut saya perlu betul-betul dirapikan bang. Jadi KPK itu tugasnya apa? Fokus tuh. Nah jadi kemarin kalau Pak Prabowo ya imajinasi saya, ini kan tim profesor-profesor ya. Jangan tanggung-tanggung, jangan hanya polisi. Seluruh sistem hukum kita itu dibenahi. Dirombak. Katakanlah dimulai dari kepolisian. Tapi yang serius. Jangan cuman pegang karena nama besar Jimli Asidiki, Yusril, dan Mahfud MD. Kan orang nggak butuh lagi yang begitu-begituan. Orang butuh eksekusi yang kemudian bisa mengubah
sistem yang ada. Nah, berani nggak Prof. Mahfud, Prof. Jimli, dan Prof. Yusril bilang pemisahan polisi dari polisi nasional dan polisi daerah? Kenapa dipisahkan, Bang? Karena kekuatan yang besar butuh checks and balances. Ya. Kalau polisi terstruktur, begitu dia jadi mafia, semua tuh Bang Ike jadi mafia. Semuanya sama. Tapi kalau ada polisi nasional, polisi daerah, kalau polisi nasional main-main aneh di daerah, pasti di daerah itu kan, Daerah bisa punya kuasa. nangkap mereka. Berarti di daerah tuh bosnya kepala daerah. Kepala daerah. Itu mirip di kotanya Batman dong. Nah, Gotham City. Gotham City. aku pikir tadi itu bakal, itu federalis betul itu cara pandang gitu ya. Tapi rupanya Gotham ya contohnya. Nah, kenapa begitu? Kenapa kepala daerah? Karena selama ini kepala daerah itu sering jadi ATM-nya aparat penegak hukum juga. Kadang-kadang diabaikan oleh, padahal dia pemimpin daerah, perlu dia rapikan ini, tertibkan kejahatan ini, kan nggak terjadi sinkronisasi. Semua saling takut. Kalau kepala daerah tidak punya backingan di politik pusat, habis tuh kepala daerah. Itu kan rahasia umum ya, Bang? Iya. Nah, apakah kemudian kita menciptakan raja baru? Nggak bisa. Karena ada polisi nasionalnya. Kalau kepala daerah jadi mafia dengan polisi daerah, dia hajar oleh polisi nasional. Begitu juga polisi nasionalnya Kalau aneh-aneh, bermain dengan mafia di daerah, ada karena polisi daerah yang ada akan polisi hadir. daerah. Tapi kita berani gak bikin kayak gitu, Bang? Kayaknya agak nggak mungkin ya. Kita itu kan memang suka negara tanggung-tanggung ya, pekuh ya. Dulu saya sering candain sama mahasiswa, kenapa MPR itu jadi lembaga? Padahal itu bukan lembaga. Karena pekuh, Bang. Lembaga MPR itu ketuanya kan senior. Kasihan, buatlah lembaga. Jadilah anggaran sendiri, staf sendiri, mobil dinas sendiri. Beban negara. Padahal ini tempat forum bertemunya DPR, DPD doang. Ngapain dibuat lembaga? Begitu DPR dan PD rapat, jadi MPR namanya. Ngapain nih butuh anggaran besar-besarannya? Berapa banyak mubazirnya? Pakai wakil ketua sebanyak jumlah partai lagi, itu berapa mubazirnya? Begitu juga soal reformasi polisi. Segan kita. Kasihan itu, penghormatan lah. Kita ini orang Indonesia. Jadi pembenaran atas nama keindonesiaan untuk kerusakan yang sudah terdeteksi dari awal. Itu mungkin disebut Indonesian value. Itu Asian values yang dibicarakan banyak orang dulu. Nah, bagi saya itu sudah banyak faktor. Contohnya Mahkamah Agung, Bang. Ketika MK dibuat, kan ada kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang. Sementara MK undang-undang terhadap konstitusi. Orang bilang, gabungkan saja. Kan konsepnya sama. Di MK aja semua untuk nguji-nguji peraturan itu. Ini saudara tua, segan kita. Nah, besok begitu juga. Ini Kapolri kan segan. Ya ada Kapolri kita nih. Wah, itu adik-adik saya. Semuanya akhirnya menghentikan gagasan orang terhadap kebaikan yang ingin dicapai. Nanti publik kecewa-kecewa lagi, gitu doang. Gitu. Di Gotham City, Bang. Sih. Meskipun itu hanya hayalan. Tapi ketika polisi ingin melakukan penggeledahan, dia mesti izin jaksa wilayah dan juga wali kota. Atau gubernur di situ ya. Jadi kalau nggak ada izin itu dia nggak bisa. Koordinasi buat menangkap Batman aja itu mesti komunikasi ya. Komunikasi dengan gubernur di wilayah itu. Ya kan pasal 18 Undang-Undang Dasar kan bilang otonomi yang seluas-luasnya. Pemimpin otonomi itu kepala daerah. Jadi dia harus tahu juga ya. Tapi kalau kepala daerahnya ikut menyimpang, kalau Kepolisian Nasional ada bukti, selesai itu kepala daerah. Jadi saling mengawasi ya. Gotham City itu, Bang, kan katanya karena terinspirasi Detroit atau New York itu kan. Jadi ya realnya ada kan. Cuman ya namanya penulis komik kan mungkin seniman ya, kritiknya itu kadang-kadang tidak langsung, tapi menggambarkan kacaunya Detroit atau New York ketika itu. Jadi, saya pengikut Batman juga. Tapi, abang nonton Batman baru nggak, Bang? Yang pemain film vampir ini? Nggak nonton yang baru? Yang baru emang udah keluar ya? Bukan baru, Batman barunya. Oh, pemeran Batman yang baru kan lebih real ya, kayak film Joker. Iya.
Saya lihat motornya mirip motor Pak Jokowi juga ya. Keren maksudnya, keren. motor keren ya. Keren. Jadi artinya kalau memang 3 profesor yang ada di Komisi Reformasi Polri ini melakukan keterbukaan bahwa mereka telah memiliki sudah menginventarisir apa saja permasalahannya, sebenarnya cepat dong ya tugas Harusnya untuk cepat, reformasi Bang. Polri itu. Ini bukan profesor kaleng-kaleng nih semua, Bang. Profesor serius itu betulan. Meskipun dengan mazhab yang berbeda tapi bisa bertemu ya. Nah, itu yang saya juga pikir, kenapa ya satu tim mazhabnya berbeda? Mungkin checks and balances tadi Iya, ya. check and balances. Tapi biasanya kalau meleset bisa tabrakan itu. Ini profesornya profesor beneran berarti ya? Profesor beneran. Ijazah itu, Bang, semua. Iya, Ijazah ya. semua ya. Semua tuh, ijazah semua. Nggak beli lah tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Terima Ferry kasih, telah Satu hadir. lagi dong. Hah, apa itu? Gotham lagi. Bukan. Dari penilaian diskusi kita, sekarang ini lembaga negara yang lumayan melakukan rebound itu Mahkamah Konstitusi. Ya, menyenangkan. Abang melihatnya. setuju nggak dengan penilaian itu? Ya, saya merasa putusan-putusan akhir-akhirnya luar biasa. Pasca putusan yang Kontroversi. kontroversi Pasca 90. putusan Gibran, ya, 90 itu. Tiba-tiba keluar putusan di Mahkamah Agung yang membuka peluang adik Mas Gibran Kaisang maju dalam pilkada. Tiba-tiba MK kemudian mengatakan tidak bisa. Bisa ada upaya. Cuman kan timbul pertanyaan di teman-teman ilmu kepemiluan ya. Di putusan Gibran tidak dibicarakan parsel prinsipal, tapi di putusan Kaisang dibicarakan. Parsel prinsipal itu adalah prinsip parsel, karena yang menguji parsel di Amerika, yang melarang peradilan mengubah aturan main kepemiluan saat tahapan pemilu lagi berlangsung. berlangsung. Ini benar nih, dari itu tiba-tiba putusan MK itu luar biasa, termasuk putusan terakhir soal kepolisian. Dan bagi saya itu pintu jalan yang luar biasa bagi tim reformasi kepolisian. Nah, hanya saja sayang tiba-tiba menteri-menteri tertentu, entah dari mana ilmu tafsir konstitusinya, mengatakan bahwa putusan MK itu tidak berlaku untuk anggota kepolisian yang sudah menjabat. Ya kalau gitu untuk Tidak apa berlaku surut. dibuat tim reformasi kepolisian? Padahal sudah dikasih kunci-kuncinya oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi antara menteri dengan pernyataan Pak Presiden dan pembentukan tim itu bertabrakan luar biasa, apalagi setelah putusan ini datang. Mestinya kalau mereka ingin melaksanakan perintah Presiden, melaksanakan putusan MK, itu adalah nilai yang sangat penting. Oh, pasti akan luar biasa tuh, Bang. Kalau putusan MK itu semua penyelenggara negara bilang memang saatnya kita memperbaiki polisi, dan perbaikan polisi itu bukan untuk mengkerdilkan polisi, tetapi menjadikan polisi sebagaimana polisi sesungguhnya. Jadi begitu ada yang memperdebatkan putusan MK dan bolak-balik mengatakan putusan MK adalah final and binding, itu kayaknya nggak sejalan ya. Final and binding kalau berkaitan dengan Gibran saja. Kalau waktu Gibran semua yang ngomong itu final and binding, harus saat ini juga dilaksanakan. Tapi begitu kepolisian langsung cari-cari, bersilat dia kan. Langsung menari-nari begitu ya. Ini bukan urusan perut satu kelompok ya, ini urusan bangsa Indonesia. Iya, betul. Itu yang mesti penting Yang itu yang mesti diketahui penting. itu. Karena pengalaman Georgia, Hong Kong dan lain-lain itu, kalau polisi kita baik, layanan publik kita baik, sistem ekonomi kita baik, dan rakyatnya juga sejahtera. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan kemudian diperdebatkan. Jadi percuma kita akan berbicara kesejahteraan rakyat kalau sistem ini tidak dibenahi. Tidak dibenahi. Mungkin nanti kita kasih backsound lagunya Bimbo ya. Oh, Berbuat baik, janganlah Janganlah ditunda-tunda. Oke, daripada melebar lagi, terima kasih Bung Ferry telah hadir. Kombinasi menarik ya. Terima kasih Bung Ferry telah hadir di To The Point aja. Saya Ike Kesuma pamit. Saya Gaya Ponto Sigit. Sampai jumpa di To The Point berikutnya. To the point aja.